تعالى خليك رجع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dalam suasana ini, detik ini ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu, tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir, sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1952 bahkan seorang Dr. Muhammad Nasir yang memimpin delegasi Muslim Indonesia selanjutnya bahkan bertemu dengan dunia Islam untuk meminta dukungan-dukungan lebih kuat akan status penguatan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi disambut mufti besar ini, bahkan diberikan dengan tawadhu'nya tuangan secangkir kopi yang menghadirkan kehangatan dan dukungan yang sangat luas serta tulus untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk penguatan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diraih itu. Kini setelah lebih dari 75 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan, merasakan ketentraman dalam beraktivitas, kedamaian dalam membangun interaksi sosial, bahkan berkehidupan. Dan dengan tegas kita nyatakan, kita ikrarkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kini komitmen terbaik yang kita ikrarkan itu diuji bahkan melalui satu bangsa yang dari awal mendukung kemerdekaan kita, yaitu bangsa Palestina. Negara Palestina, orang-orang terbaik yang bersama negara-negara Islam lainnya mendukung dengan kuat penuh ketulusan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu, saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Saat kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktivitas, mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita. Saudara-saudariku, jangan pernah bertanya kenapa kita mesti membantu mereka. Hei, Anda tidak memahami sejarah. Anda belum baca bagaimana nikmatnya kita mendapatkan support dari mereka. Isu Palestina tidak terbatas di umat Islam saja. Isu Palestina tidak terbatas di Masjid Al-Aqsa saja. Tapi Palestina terkait dengan Indonesia erat menjadi kewajiban untuk saling mendukung meraih kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh lapisan bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kedamaian Palestina,
berdampingan hidup dalam kebaikan dengan seluruh negara di semesta ini. Saudara-saudariku, tuliskan dalam setiap akun media sosial kita, jadikan hashtag terbaik, Save Palestine, Freedom for Palestine, kemerdekaan untuk Palestina, selamatkan Palestina, hadirkan kedamaian untuk dunia seutuhnya. Bagi umat Islam, hadirkan doa-doa terbaik dalam sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, hari ini masuk kita di malam Jumat pekan kedua di bulan Syawal tahun 1442 Hijrah. Semoga saat ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, taufik dari Allah. Untuk itu kita senantiasa membiasakan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun hamba Allah yang sampai dengan detik ini, malam ini belum dapat mengambil dengan kuat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat, semoga dikuatkan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah untuk bertobat, dan semoga kita dibimbing untuk istiqamah tetap dalam kebaikan sampai kita kembali kepada Allah dalam kemuliaan insyaallah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, dan ini kajian perdana di bulan Syawal. Tentunya kita tiap malam Jumat punya kajian dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, dan hari ini kita akan coba lanjutkan dengan membuka sesi diskusi terlebih dahulu seperti disampaikan di media sosial kita, di platform kita, baik di Instagram, di YouTube, juga di Facebook atau beberapa media lainnya. Anda tinggal masukkan ke situ pertanyaan yang kita bisa diskusikan. Mohon izin, nanti staf kami akan print out seperti ini, dan kita akan satu-satu coba jawab, dan di sela-sela kesibukan insya Allah bila malam ini tidak tertuntaskan, kita bisa coba tuntaskan di kesempatan-kesempatan lainnya. Teman-teman, seperti biasa kita memulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, dan dalam suasana ini tetap saya tampilkan juga suasana kebangsaan dengan bendera merah putih, juga dengan bendera Palestina saat ini masih ada bersama kita ya, sebagai dukungan kita dalam setiap kegiatan demi mencapai cita-cita luhur bangsa kita juga ya, dalam pembukaan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun demikian juga. Yang tertinggi adalah kita sebagai muslim, khususnya bagaimana memegang teguh nilai-nilai keislaman kita di hadapan Allah sampai kita kembali. Baiklah, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini melalui akun Instagram ya, yang dari Instagram. Ini yang terbaru, sudah di print out. Ini sampai sore tadi ada 2 lembar yang di print out kan. Entah malam ini nanti kita cek kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Andi /pytrend.ramdani06. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila suami punya wudu lalu bersentuhan dengan istri, salaman maksudnya, apakah membatalkan wudu? Baik, yang pertama, semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, dan menyertakan kami dalam kemuliaan dimaksud berserta orang-orang termulia di hadapan Allah yang paling mulia insyaallah. Baik, persoalan ini sudah banyak menjadi kajian di kalangan ulama, bahkan di masa-masa klasik sampai kini terus kemudian dibincangkan. Jadi kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal mengambil referensi saja dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi disampaikan ulama ke masa kini, dan inilah satu kebenaran risalah Islam yang juga menyampaikan sebuah pesan-pesan yang kemungkinan terjadi di masa depan dan terjadi pula di masa depan, sehingga solusi sudah disiapkan. Terkait pertanyaan dimaksud, kita bisa turunkan beberapa dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nanti dari sini kita bisa pahamkan bagaimana para ulama menguatkan pendapat mereka berdasar dalil ini, sehingga memberi petunjuk kepada kita untuk bersikap. Terkait hal dimaksud ada di Quran surah ke-5 dulu ya, Al-Maidah, di ayat yang ke-6, ini sangat populer, ayat tentang wudhu di posisi paling kiri sebelah atas ya. Kemudian juga sebelumnya di surah An-Nisa ada juga di ayat ke-43 ya. Saya ingin spesifik mengambil ke Al-Maidah dulu ya, di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang telah menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada ayatnya dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, ini spesifik. Perintahnya diberikan kepada yang telah beriman. Dan iman itu nanti ya,
Setelah terbangun komitmennya, yakin tanpa ragu, jadi iman itu artinya yakin tanpa ragu, maka implikasi dari iman itu mesti dibuktikan lewat amal soleh. Seperti sering saya jelaskan, orang mengatakan saya beriman, apa buktinya? Maka dituntut pembuktian itu dengan mengerjakan amal soleh. Bentuk amal soleh ini, itu ibadah namanya. Ya, konsepsi ini nanti ayatnya ada di Quran, surah ke-20 Toha, di ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, dan fa'budni. Sungguh tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali saya, kata Allah. Maka kalau kamu beriman kepada saya, maka buktikan keimananmu dengan menyembahku. Ya, maka dari situlah kemudian kata iman seringkali diikuti dengan pembuktian ibadah, ya, yang berbentuk amal soleh itu. Maka ada sholat nanti, ada infak, ada puasa, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang pakai al-mu'minun, ada yang pakai yu'minun. Ya, yu'minun misalnya ya ayyuhalladzina Quran surah kedua yang ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu seperti puasa kemarin kita tunaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada yang pakai muflihun, mu'minun, ya, mu'minun, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Siapa mu'minun itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya ayat. Nah, tentang wudhu ini pun sangat menarik, dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan imanmu kepada Allah itu komitmenmu dengan menunaikan ibadah berikut. Kalau engkau ingin sempurnakan salatmu, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan berwudu yang sempurna. Ya, yang pokok itu, di antara yang pokok wudu, ingat waktu saya terangkan saat Ramadan, ya, dan telah saya praktekkan, di antara yang pokok ada 4. Ya, faghsilu wujuhakum, wajah yang pertama dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah bagian kepalamu, ya, dengan batas tertentu, ya, ataupun langsung keseluruhan ke belakang dan kembali, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, kemudian wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, ini kalau Anda dalam keadaan junub, ya, ada hubungan seksual suami istri, maka bersuci terlebih dahulu, mandi, yang dimaksud di sini mandi. Ya, wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian wa in kuntum marda wa ala safarin, ya, atau kalau Anda berada dalam perjalanan, ya, atau sakit, ya. Kemudian juga atau, nah ini aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a, aula mastumun nisaa, ada kalimat itu. Ya. Ya, aula mastumun nisa, aula seperti ini, la mastumun nisa. Nah, sampai ke kalimat ini, ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jika engkau berada dalam keadaan yang baik itu sakit, yang tidak memungkinkan berwudu, atau dalam perjalanan yang kesulitan menemukan air, gitu kan, atau engkau baru saja buang hadas, gitu kan, ataukah misalnya pab atau buang air kecil dan sejenisnya, maka ada lagi dalam kondisi la mastumun nisa, ini poinnya. Au la masa. Bacanya jangan au la mastum, bukan, ya. Au la, ini asalnya dari kata la masa. Dari kata au satu, kemudian kata la mastum. Ya, ini kita turunkan lagi dari kata la masa. Nah, seperti ini, la masa yulamisu, dan ini ada massa, ya, masu, ada la masa yulamisu. Aula mastumun nisa, atau engkau, ini kan. Nah, ini bentuk jamak dari kata ka, anta, ini kan bentuknya tum, antum, atau kalian. Menerjemahkannya dari sini, atau kalian, ini kan. Ah, la masa menyentuh, an-nisa di sini yang dimaksudkan pasangan, ya. Kalau kita terjemah umum itu perempuan. Saya terjemahkan umum dulu, ya. Nah, spesifiknya istri, ya. Sini. La masa ini menyentuh. Nah, ini poinnya. Baik. Ayat ini secara sepintas memberikan gambaran kepada kita kalau kita baca terjemahan saja. Ini bisa jadi persoalan juga. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, perempuan. Kalau diartikan pasangan berarti istri, ya, karena ini masih umum. Nanti dari keumuman ini akan ada taksis, ya, penghususan apakah nanti spesifik kepada perempuan tertentu atau umum, ya. Di sini masih umum perempuan. Ya, kalau kita mau tarik ke dalam pertanyaan tadi termasuk istri, ya kan, ini pertanyaan dari suami bersalaman dengan istri apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kalau suami punya wudhu atau istri punya wudhu. Atau kalian menyentuh, ya kan, pasangan kalian. Nah, kemudian nggak menemukan air, ya, falam tajidu ma'a fatayammamu, maka
Kalau kalian nggak temukan air untuk berwudu, maka bertayamumlah. Ya, kalau kalian nggak menemukan air untuk berwudu, isyarat ini menunjukkan ya adanya keharusan untuk berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan. Berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan. Zahirnya ya tekstualnya menunjukkan seperti ini kalau dibaca terjemahan saja. Tapi kalau kita gali lagi dengan lebih mendetail, kita akan temukan di sini sesuatu yang sangat indah ya dalam konteks penjelasan terkait ayat ini. Nah, contoh yang pertama di sini lamasa. Apa yang dimaksud lamasa di sini? An-nisa di sini ya aspeknya kemana? Apakah umum atau khusus? Nah, saya ingin mulai dulu teman-teman sekalian dari persoalan lamasa dulu ya. Jadi lamasa ada nanti ada lamasa yalmasu, massa yamasu, ada lamasa yulamisu. Kan? Baik, kalau lamasa itu menyentuh, sentuhan langsung. Ya, seperti ini. Kalau massa ya, itu tidak langsung bersentuhan secara fisik tapi terasa kepada jiwa. Ya, jadi melihat sesuatu nggak langsung sentuhan tapi punya getaran. Nah, itu massa namanya. Ya, sama juga dengan konteksnya bisa positif, bisa negatif. Ya, seperti misalnya kena ujian tertentu juga, ya, kena marah, nggak kena kontak fisik. Nggak ada pukulan, nggak ada macam-macam, nggak nyentuh, cuman kalimat itu mengena kepada hati. Nah, itu massa. Sehingga di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, orang yang diuji dengan musibah itu, ya, kesulitan-kesulitan itu ada kalimat massa. Ya, kalimatnya sangat indah sekali di Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Ya, massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Jadi massa ada goncangan ya kepada jiwa kita walaupun mungkin secara tidak langsung terkena sentuhan fisik. Tapi kalau lamasa ada alif mufa'alah di situ, itu berarti sentuhan yang memang menyentuh gitu ya. Sentuhan memang menyentuh, secara bahasa demikian. Sentuhan yang memang menyentuh tanpa ada sekat, walaupun misalnya hanya dari kertas ataukah dari dari yang buat ngapus tisu ya, mungkin tisu atau kain atau kertas seperti ini. Enggak, ini sentuhan kulit dengan kulit secara berlangsung begini. Bisa diartikan saling menyentuh, artinya ada niat untuk saling menyentuh sisi A dengan sisi B. Karena itu di mazhab Hanafi, lamasa di sini diartikan dengan berhubungan seksual dengan syahwat. Ya, melahirkan syahwat. Nah, kalau sudah syahwat maka yang dimaksudkan di sini istri. Ini bukan perempuan umum biasa, tapi istri. Ya, istri karena jelas kalau kaitannya dengan non mahram ya, dengan perempuan yang bukan mahram, istri orang bukan istri sendiri, nah, itu sudah jelas gitu kan, posisinya tidak banyak diperdebatkan untuk kembali kemudian berwudu. Tapi di sini ketika menggunakan alif lam, dan alif lam ini kalau dipahami spesifik ma'rifat menggunakan kepada pasangan hidup, maka dan di sini diterjemahkan lamasa ini terkait dengan syahwat dalam konteks berhubungan, maka di sini diartikannya dengan istri, sentuhan antara suami dengan istri apakah membatalkan wudu. Maka pendapat yang pertama teman-teman sekalian, nah, pada yang mengartikan lamasa seperti ini ya, dengan mengartikannya ada syahwat di sini ya, ada dorongan syahwat. Jadi kalau ada dorongan syahwat, ada keinginan-keinginan untuk bercumbu dan sebagainya, maka itu otomatis membatalkan wudu ya, membatalkan wudu. Apalagi kalau diartikan dengan pendapatnya dari mazhab Hanafi, membaca ini indikasi ini ya, ini dilalah disebutnya dalam bahasa ya, ini petunjuknya kemana gitu, karena ini kalimat dalam masa seakan-akan menunjukkan dari dua sisi ya, yang saling menginginkan, jadi mufa'alah, saling terlibat di dalamnya. Di sini kalau ada suami istri bercumbu atau bahkan langsung berhubungan, maka jelas ini melahirkan syahwat, yang dengan syahwat itu otomatis dia harus memperbaiki wudunya ya. Kemudian di mazhab Hambali melihat boleh jadi syahwat ini lahir tidak harus dalam konteks hubungan seksual ya, secara biologis mungkin juga ya, boleh jadi salaman tiba kemudian ada syahwat ya, cium tangan tapi syahwat bergelora misalnya kan, di dalam jiwa ada rasa ingin mencumbu dan sebagainya, sehingga menyebabkan ada gejolak-gejolak yang berbeda dengan sebelumnya. Maka kalau ada syahwat di dalamnya, tetap itu bisa dipahami dengan membatalkan wudu. Jadi bukan sentuhan biasa. Ya, saya ulang, bukan sentuhan biasa. Jadi kalau yang ini diartikan hubungan seksual yang pertama. Yang kedua, ini lahirkan syahwat, dorongan syahwat atau getaran. Ya, apa yang kita buat? Ya, getaran kasih atau getaran cinta, ya bolehlah gitu kan. Nah, getaran cinta yang menghasilkan rasa ingin mencumbu gitu kan. Nah, tapi belum ada hubungan itu terjadi, maka ini pun dianggap membatalkan wudu sekalipun belum terjadi hubungan seksual. Ya, belum terjadi hubungan seksual.
Nah, ini pemahaman yang pertama dalam konteks menyentuh menggunakan syahwat, ya kan? Yang kedua, ini pemahaman umumnya di mazhab Syafi'i, dan biasanya di mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian. Jadi di mazhab Syafi'i itu kuat sekali di kehati-hatiannya dalam konteks persoalan fikih yang ketat, ya. Jadi karena di sini katanya lamas itu sentuhan dan an-nisanya ini umum sifatnya, nggak disebutkan apakah ini istri, gitu kan? Nggak disebutkan apakah ini mahram atau bukan mahram, maka untuk kehati-hatian di sini disamakan hukum umumnya. Ada di pendapat mazhab Syafi'i, ya, salah satunya mengatakan bahwa setiap sentuhan itu maka dinilai membatalkan wudu dan harus memperbaiki wudunya kembali. Nah, di mana yang paling kuat di antara tiga ini kalau bisa kita pecahkan, ya, tiga. Nah, ini kan batal wudu hanya sebatas sentuhan saja. Mau ada syahwat, mau tidak ada syahwat, kan? Mau ada getaran hati, mau tidak ada getaran hati, tetap itu dengan adanya sentuhan tetap membatalkan wudu. Jadi kalau dalam kasus ini walaupun salaman, maka jangan menempel. Sebab kalau sudah menempel, ada sentuhan kulit bertemu dengan kulit, itu di mazhab Syafi'i, ya, di dalam pandangan mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan wudu, kan? Sebagai kehati-hatian dari pengamalan diksi yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Kalau kita muqaranah itu dibandingkan, dipertemukan dalil-dalil yang ada, maka semuanya baik sebetulnya pendapat-pendapat ini. Tapi kalau saya itu lebih cenderung kepada ini, yang kedua ini, teman-teman sekalian. Ini ya, di yang kedua. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan di sini adalah sentuhan yang menghadirkan syahwat. Ya, yang didorong oleh syahwat, karena itu bisa dibedakan antara sentuhan biasa, gitu kan, dengan formalitas biasa dengan hal yang melahirkan syahwat itu bisa dibedakan dan bisa terasa keadaannya, gitu kan. Ini bisa diambil contohnya praktikalnya di hadis Al-Bukhari, juga nanti ada di Abu Daud ada, gitu kan, di At-Tirmidzi juga ada, bahkan lebih spesifik, ya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis 382. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 382. Di hadis Muslim nomor hadis 512. Nanti rawinya dicari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hampir di semua hadis kisahnya tentang ini Sayyidah Aisyah. Ya, baik di At-Tirmidzi, di Abu Daud juga, ya, dengan kitab lainnya pasti kisahnya terkait dengan Sayyidah Aisyah, dan populernya itu pada dua kasus. Yang pertama adalah kasus saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang kemudian beribadah di malam hari. Ya, kemudian ada dalam kasus pertama sholat, kasus kedua beliau juga berdoa. Ya, sedangkan Nabi pribadi kan yang tidak batal wudu. Artinya keadaannya selalu berwudu, gitu kan, walaupun batal wudu dan keadaannya terjaga, gitu, maksum dalam kondisi demikian. Apalagi sholat, nggak mungkin sholat tanpa wudu, kan. Sedangkan di kisah-kisah yang sangat viral itu di kitab-kitab hadis dan populer ke kita, bagaimana ketika Sayyidah Aisyah itu kemudian kan tertidur, kan, dan pernah satu kali kehilangan Nabi, dalam arti nggak lihat Nabinya, kemudian meraba-raba terkena bagian kaki Nabi, sedangkan Nabi dalam keadaan sedang menunaikan sholat, kan. Nah, ada terkena, dan itu kan sentuhan sifatnya, ya, tersentuh, gitu. Nah, ada lagi kasusnya yang bahkan dicium oleh Nabi SAW kendingnya, ya kan? Dan Nabi kemudian melanjutkan, ya, ibadahnya, artinya tidak memperbaiki wudunya kembali. Dan ini dipahami oleh para ulama, termasuk juga pemahaman terhadap ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mufassir terbaik di zamannya para sahabat, termasuk juga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, begawan pengetahuannya sangat luar biasa, dan menafsirkan konteks ini adalah konteks yang terkait dengan getaran syahwat. Jadi dari perilaku Nabi ini yang sangat zahir, yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ini kan jelas sekali pahaminya. Terpegang, bagian tangan megang ke kaki, terus Nabi juga kadang mengecup kening Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi tidak memperbaiki wudu kembali. Ini menunjukkan bahwa status ini tidak membatalkan wudu sepanjang tidak didorong dengan keinginan syahwat. Walaupun ini ada takwil, ada satu pemahaman dari Ibnu Hajar ya Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan tentang hadis-hadis tadi, ini boleh jadi ada sekat, gitu kan, boleh jadi ada sekat yang tidak langsung mengenai, tapi ini terlalu jauh ya takwil pemahamannya, sebab zahir hadisnya seperti itu, gitu, zahirnya demikian, tidak menunjukkan ada sekat, dan perkara-perkara fikih yang sifatnya tegas pada hukum yang sangat penting, ya, hukum penting itu gini, membatalkan sesuatu yang penting, makanya dijelaskan. Ya, keluar gas, keluar angin itu membatalkan. Terjadi begini itu batal. Kalau nggak begini nggak batal, kan? Jadi kalaupun terjadi seperti pada saat itu ada sentuhan, kemudian itu ada kain menghalangi atau apapun, itu pasti akan dijelaskan. Tapi ketika zahirnya langsung bertemu antara tangan dengan kaki, tersentuh kakinya, mengecup, dan saya kira nggak ada orang mengecup pakai batasan, kan? Mau ngecup kening istri biar nggak batal wudhu pakai kertas, nggak ada kerjaan saya kira. Ya, jadi saya pikir di sini kita kompromikan. Tapi tetap dalam kondisi cara memahami mazhab Syafi'i, jangan juga kita pahami, oh ini lemah, ini tidak.
cara memahaminya di mazhab Syafi'i itu kehati-hatian sifatnya. Jadi hati-hati aja deh ya, daripada kita batal ya udah gitu kan dalam posisi berwudu ini, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang akan dikerjakan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ya, ini konsep kehati-hatiannya di sini. Tapi kalau kita ingin mengambil jalur misalnya yang terkuat, saya memahaminya demikian. Memahaminya bahwa yang kedua, ini kayaknya kalau digabungkan dari pemahaman dari Al-Quran, dan tadi dari hadis-hadisnya, dan petunjuk dari para sahabat yang memberikan gambaran, yang pakar Al-Quran, pakar hadis juga, memberikan kesan bahwa yang kedua itu lebih terlihat jelas gitu ya, keterangan dalil-dalilnya dan penguatan-penguatannya. Jadi dalam kasus ini, Anda boleh-boleh saja kalau misalnya bersalaman, suami mau ke kantor ya, istri misalnya cium tangan gitu kan, cium seperti biasa, cium tangannya atau bersentuhan kemudian merangkat, itu tidak serta-merta membatalkan wudhu. Ya, tidak serta-merta membatalkan wudhu, kecuali tadi begitu salaman misalnya ada getaran tertentu, tiba-tiba ada tiupan angin surga, ada macam-macam gitu kan, sehingga ada hasad yang muncul, maka itu otomatis bisa berpotensi sangat besar untuk membatalkan wudhu. Ini untuk istri sendiri, bukan istri orang. Ya, kalau udah bicara istri orang ya jelas itu membatalkan wudhu. Misalnya Joni ketemu sama istrinya Cepi gitu kan, nah itu beda kasus. Kecuali Joni sama istrinya Joni, Cepi sama istrinya Cepi. Joni nanti insya Allah dalam waktu dekat ya akan kita kenalkan. Kurang lebih demikian ya. Bagi saudaraku atau saudariku, Mas Andi, semoga Allah berikan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang itu. Ya, jadi Anda tinggal pilih saja tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Yang penting kita mengetahui jalurnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini. Paham ya? Nah, dari Ustaz tadi, saya pilih yang tadi, yang kedua yang saya terangkan. Ya. Kemudian ada sih pendapat yang ekstrim juga dari mazhab Hanafi gitu kan, memanfaatkan makna nisa ini karena umum sifatnya nisa gitu kan, maka ini dengan yang bukan mahram pun nggak ada masalah, tapi dibantah nanti oleh hadis-hadis yang lainnya yang sangat kuat ya, daripada menyentuh lebih baik ditusuk gitu kan oleh salah satu besi panas dan sebagainya. Itu hadis-hadis yang sangat jelas spesifik. Jadi saya tidak menampilkan ruang itu supaya nggak dipahami terlalu berlebihan. Jadi kalau sudah ada pendapat bertabrakan dengan dalil yang jelas, yang sharih, maka pendapat itu dijauhkan. Ikutkan nas, kemudian tinggalkan pendapat sepanjang dia berbenturan dengan nas syariat. Dan pendapatnya logis, bisa dibenarkan juga secara hukum rasionalitas kita gitu ya. Jadi jangan membawa ke aspek rasional yang lain, itu tandanya hawa nafsu. Ya, tandanya hawa nafsu. Masya Allah, alhamdulillah azan berkumandang. Ya. Baik, karena azan berkumandang, kita mesti jeda nih. Ini satu pertanyaan ya. Mohon izin teman-teman kalau saya menjelaskan demikian ya. Mudah bagi saya untuk mengatakan ini mazhab ini A, mazhab ini B, mazhab ini C, jalurnya begini, selesai hukum. Mungkin 2 menit selesai gitu ya. Tapi kita tidak akan terbiasa untuk memahami dengan baik detailnya seperti apa, gambarannya bagaimana gitu ya. Jadi mohon izin kalau saya bisa detilkan, saya akan detilkan. Kalau Anda ingin singkat, mungkin ada juga kajian ustaz-ustaz lain yang bisa jadikan referensi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk waktu Isya, mohon izin jeda sejenak, dengarkan azan, kita jawab, kemudian respon dengan sholat Isya 4 rakaat ya, bukan 3. Yang 3 tadi maghrib. Kita sholat dulu, selesai kita lanjut kembali insyaallah setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam Al-Quran Sunnah Solution, kajian Aqsa di malam Jumat ini, pekan kedua di bulan Syawal tahun 1442 Hijrah. Alhamdulillah baru saja kita tunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi Anda dimanapun berada, bahkan di luar Indonesia yang tersambung lewat tayangan ini, Adi Hidayat Official, semoga bila tiba waktu sholat dikuatkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mengkhusyukkan diri kita dan mengabulkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, baik, kita coba lanjutkan kembali bahasan kita. Setelah tadi kita simpulkan teman-teman sekalian tentang hukum bagaimana bersentuhan dengan pasangan, baik suami ke istri, istri ke suami, apakah membatalkan wudhu atau tidak, dan tadi telah kita jawab itu semua. Sekarang kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada pertanyaan yang kedua. Kita coba bergantian dengan YouTube ya. Ya, ini dari Instagram, yang ini dari YouTube. Ya, coba kita beralih sejenak ke YouTube. Dari akun Aditya RA. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membaca Al-Quran walaupun tidak sepenuhnya bacaan saya benar. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang paling penting dulu ya, karena ini tidak semua insan beriman, bahkan yang mengatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, terdorong kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Syukuri dulu nikmat yang ada. Dengan rasa syukur ini Allah akan berikan kekuatan lebih pada diri kita untuk mencintai Al-Quran. Kalau sudah cinta, maka akan muncul kesungguhan-kesungguhan yang itu akan mempercepat interaksi kita dengan Al-Quran dalam capaian-capaian tertentu yang kita butuhkan. Baik cepat bisa bacanya sesuai dengan hukum tajwidnya, cepat bisa menghafalnya, cepat memahaminya. Demikian kiranya bila kesungguhan itu disertakan. Kemudian pertanyaannya, akan tetapi saya punya niat untuk membantu teman-teman saya belajar membaca Al-Quran. Baik, apakah saya bisa membantu mereka sebatas ilmu yang saya miliki? Sekiranya mohon dijawab dan berikan masukan atau saran untuk saya. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Allah yubarik fikum, Allah yazidka khair. Semoga Allah berikan pahala berlipat kepada Anda, memberkahi kehidupan Anda dan keluarga, dan semoga Allah menyertakan kami bersama kemuliaan yang telah Anda raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas menyampaikan kepada kita untuk berbagi ya akan ilmu yang kita pelajari. Bahkan ada satu ayat khusus di dalam Al-Quran itu yang memberikan kemuliaan bagi orang yang belajar mendalami agama dengan serius, kemudian diminta untuk mengamalkan kembali, mempraktekkan kembali, bahkan mengajarkan apa yang telah ia dapati dari pengetahuan itu kepada masyarakat sekitarannya di tempat ia tinggal khususnya. Dan itu kemuliaannya bisa dinilai oleh para ulama. Kata para ulama, itu bisa setara ya dengan jihad fi sabilillah, karena ayat yang diturunkan itu senafas dengan suasana jihad, yaitu Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Ya, saat Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din." Belum selesai ayatnya. "Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ayat, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semestinya semua insan beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, semua berjuang mempraktekkan keyakinannya untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks ya pertahanan militer, ya dalam konteks perang fisik. Karena ini ayat turun ya saat Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri ya dari serangan orang-orang yang akan menzalimi, menyakiti, menyerang, bahkan bukan hanya mempersekusi tapi bahkan mengeksekusi. Ya, pada saat itu maka turunlah ayat untuk membela diri, bertahan ya dalam kemuliaan-kemuliaan disebut dengan jihad fi sabilillah secara fisik. Maka semua orang berusaha untuk menyambut. Ya, inilah kekuatan iman yang sangat luar biasa. Begitu diperintahkan, nggak tanya lagi, sami'na wa ata'na, jalan, sami'na wa ata'na, jalan. Kayak Google tadi lah, saya diskusi siang-siang sama Google, sami'na wa ata'na. Tapi itu nuansa yang berbeda ya. Jadi dulu begitu kekuatannya. Turun ayat salat, sami'na wa ata'na, salat. Ayat puasa turun, sami'na wa ata'na, puasa. Jihad turun, ya semua sami'na wa ata'na, bergerak keluar semua. Maka ketika semua bergerak keluar ingin merespon ayat itu, nah Allah memberikan penjelasan kepada mereka. Akan ada satu amalan lagi yang senafas dengan jihad menggunakan fisik, yaitu jihad pengetahuan, jihad ilmu, jihad mendalami tuntunan agama dengan segala turunan-turunannya. Nah, dikhawatirkan semua berangkat keseluruhannya, siapa nanti yang bisa mempertahankan agama dalam kebaikan? Ya, yang meneruskan risalah-risalah agama dalam kemuliaan, yang jadi ulama, yang jadi penyampai, jadi mubaligh, jadi dai, ya, yang mempraktekkan. Karena ada nanti kesempatan-kesempatan ini nanti termasuk isyarat Al-Quran, menggambarkan bagaimana nanti singgungan-singgungan ke depan terkait dengan pemikiran.
Bahkan perjuangan nanti tidak diterjemahkan lagi dalam bentuk perjuangan-perjuangan fisik, tapi lebih kepada bagaimana mempraktekkan nilai keilmuan. Dan itu terbukti sekarang. Ya, terbukti sekarang. Bagaimana sekarang keyakinan yang diserang. Ya, bagaimana sekarang kekuatan mentalitasnya yang diserang. Ya, serangan itu masuk dalam pemikiran. Ya, bagaimana Islam disoal, bagaimana Quran disoal, yang sebetulnya sudah banyak persoalan itu diselesaikan, bahas tuntas, bahkan Qurannya diserang, hadisnya diserang, keyakinannya diserang. Itu butuh pembelaan. Ya, kan jadi tidak lucu orang mendebat dengan pengetahuan, dilawan pakai pedang, dilawan pakai senjata, kan mustahil. Ya, lawan lagi dengan yang serupa, apple to apple, yang seimbang dengan pengetahuan, jelaskan. Karena itu Islam dibangun dengan dasar pengetahuan yang sangat kokoh, sangat kuat, dan tidak ada pertanyaan satupun kecuali ada solusinya dalam Islam. Demi Allah saya katakan, silahkan Anda cari dimanapun, setiap persoalan yang ditanyakan selalu ada timbangan jawabannya, dan itu sempurna sekali dari Al-Quran, dari hadis, penjelasan ulama, dari sumber keduanya. Ya, kembali ke ayat tadi. Maka Allah sampaikan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara kalian yang fokus untuk belajar tuntunan agama, ad-din, ya. Ad-din itu frame-nya, namanya Islam. Ya, Quran surah 3 ayat 19, innad-dina 'indallahil Islam. Ya, dalam konteks Islam ini ketika kita ingin pelajari, masuk kita menjadi orang beriman, maka di sini ada turunan-turunan syariat untuk mempraktikkan nilai keislaman, silmi namanya. Ya, Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah masuk Islam, masuk ke dalam frame Islam, bawadah, ya pintu besar Islam, masuk ke dalamnya, maka praktekkan kalian. Setelah kalian yakin tanpa ragu, artinya iman, beriman, ya ayyuhalladzina amanu, masuk praktekkan semua tuntunan dalamnya, disebut dengan silmi. Udkhulu fis silmi, masuklah dalam semua tuntunan dalam keislaman itu kafah, secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada apa di tuntunan itu? Ada jalan mendekat kepada Allah, jalan ibadah, disebut dengan syariat. Syariat itu bentuknya amal soleh, bentuknya ibadah. Di antara itu apa saja? Ada sholat, kan? Kemudian ada lagi tentang harta, ya, dengan fisik seperti sholat, yang harta seperti zakat, infak. Ada nanti yang lain gabungannya seperti haji, ada penguatan mental seperti puasa, ada interaksi dengan wahyu sebagai pedoman hidup, ya, tadi dengan Al-Quran, baik bacaan, tilawah, kemudian pemahaman, sampai dengan hafalan, tahfidz. Ya, semua itu disebut dengan tafaqquh fid din. Dari kata fikih, ya, dari kata fikih asalnya. Jadi kalau kita turunkan, yang saya maksudkan asal infinitif paling awal, ya teman-teman sekalian, infinitif paling awal. Jadi kalau kita ingin turunkan lebih detailnya, nah, seperti ini, tafaqquh, ta, fa, qaf, ha, kan? Tafaqqaha, nah, kan? Itu kan jamak, disitu pakai lam, ya, pakai ya, sini lihat tafaqqah ini, kemudian haknya bentuknya jamak, lihat tafaqqahu, ya. Nah ini teman-teman sekalian, tafaqqaha. Kan di ayatnya lihat tafaqahu fid din. Lihat tafaqahu ini akar dari awalnya dari kata tafaqaha. Tafaqaha ini dari kata, nah ini faqaha. Ya, fa, qaf dan ha ini. Yang berarti paham. Mengerti. Kalau kita tambahkan tak di depannya ke sini, nanti di antara fungsi dari sekian banyak fungsi tak nanti di ilmu saraf, di antara fungsinya untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Ya. Makanya saya akan ingin memberikan pesan kepada kita, kalau belajar, khususnya belajar di pelajaran-pelajaran terkait dengan agama, ya, belajar tentang cara sholat, belajar tentang bagaimana berzakat, berapa yang harus dizakati, kepada siapa zakat dikeluarkan, belajar tentang umrah, haji, ritualnya bagaimana, pesannya apa, maknanya apa, termasuk interaksi dengan Al-Quran, dan seterusnya, itu harus sampai dengan paham, mengerti, dan serius jalaninya, ya kan? Paham. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak paham yang dibaca dalam sholat? Karena itu sebelum kita sholat diminta belajar dulu. Belajarnya sampai paham, mengerti. Makanya nanti ada ilmunya disebut fikih. Fikih sholat. Ya, kan pernah dengar kita kata-kata itu. Selalu terkait dengan syariat itu fikih namanya. Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Saya belum pernah dengar misalnya ilmu sholat, ilmu haji, fikih selalu. Ya, kenapa? Untuk memberikan kesan kalau mau belajar dalam Islam itu mesti sampai paham dan serius, sungguh-sungguh kalau belajar. Ya, makanya sering saya sampaikan ciri pelajar beriman itu, karena ayatnya ini Quran surah ke-9 ini, ya, di ayat yang ke-122 dibuka dengan kalimat iman. Ya, karena itu ciri pelajar beriman, ciri mahasiswa beriman, kan? Ciri muslim yang beriman dalam konteks pengetahuan nih. Kalau pelajar kan tidak ada batas. Ya, pelajar itu terus sampai kembali kepada Allah. Di ujung usia kita ini masih ada kesempatan belajar, terus mempelajari karena selalu ada hal baru. Ya, baik mahasiswa yang di bangku kuliah misalnya,
atau di bawah itu, ataupun bahkan di atas itu, gitu kan. Ini konsepnya ini, dengan iman ini membantu kita serius, paham. Jadi pelajar beriman tuh muslim sejati, ya insan beriman sejati itu masuk kelasnya disiplin, duduk paling depan, ya serius belajar, catatan lengkap, ya nggak paham nanya, ya bukan duduk paling belakang, nggak pernah nanya, nunggu sampai ujian, minggu tenang dipakai kegelisahan untuk menghafal, ya besok ujian, kemudian paginya fotokopi, malamnya baru belajar, sistem SKS, kebut semalam, kebut 1 jam, ya kebut 10 jam. Jadi ini mohon maaf ya, yang ingin saya maksudkan adalah saya ingin menguatkan kembali, kalau kita benar cara belajarnya, itu bukan hanya pemahaman yang dilahirkan untuk menikmati ibadah kita, sholatnya khusyuk karena mengerti, bukan hanya itu, tapi hasilnya bisa kita raih. Ya, dari beda orang belajar dengan paham, dengan hanya sekedar menghafal, ya tahu, itu akan berbeda, ya sentuhannya ke dalam jiwa kita. Ya, maka ini pakai ta, ini menunjukkan kesungguhan. Nah, untuk belajar sungguh-sungguh ini dan paham diisyaratkan dengan tasydid ya. Ini saya tidak hanya belajar tentang sorotnya ya, tapi lebih kepada fikih lughahnya. Ya, saya gali sampai ke akarnya gitu. Tasydid itu kan dari syadda ya, syuddu seakar juga dengan kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah, kadang berliku. Karena itu butuh semangat double, berlipat. Ya, makanya huruf ini asalnya double itu ditasydid. Seperti ini ya. Fa, ka, ha. Ini qafnya kan ada 2 nih, fa, qaf 1, qaf 2. Qaf 1 mati, qaf 2 berharokat. Ya, untuk menghemat kata disatukan ini, menghemat huruf disatukan. Jadi 1 fa, qaf, ha, kemudian pakai tasydid di sini dan ta di depannya, tafaqqaha. Maka ini 2 huruf itu double kan artinya. Maka memberikan kesan seakan ada hikmah, esensi kepada kita. Dan di falsafah lughahnya memberi kesan bahwa sesuatu yang ada tasydid di atasnya itu nggak mudah. Seakan memberi kesan bahwa ini nggak mudah untuk paham, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, tapi hasilnya bagus. Nah, kalau dalam konteks Anda tadi belajar Quran, nggak ada masalah. Ya, orang belajar itu ingin menemukan hal baru, ingin lebih baik. Kalau orang sudah merasa bagus, mungkin nggak akan belajar. Nah, cuma dalam Islam selalu ditemukan yang baru, selalu ditemukan yang baik-baik, gitu kan? Karena itu nggak ada batas untuk belajar. Saya pun masih belajar, Ya, belajar dari teman-teman juga, didapat alhamdulillah Allah turunkan berkah lewat Anda, gitu kan? Sehingga kita terus menambah pengetahuan, mengevaluasi dan turunan-turunannya. Nah, cuma di sini kita ingin kaitkan fokus dengan pertanyaannya adalah ketika Anda sampaikan saya belajar Al-Qur'an, gitu kan? Membaca walaupun tidak sepenuhnya benar, maka praktekkan dulu di tafaqquh ini. Ya, apa yang Anda pelajari ini? Ya, tafaqquh fil qiraah. Ya, di bidang yang Anda ketahui sampai benar, sampai menguasai satu bidang itu walaupun belum sepenuhnya yang lain. Maka bagus sekali ketika Anda selesai di situ sambil belajar yang lainnya, maka dengan kapasitas ilmu yang telah Anda dapatkan itu Anda berniat untuk share, luar biasa. Anda mengamalkan ujung ayat ini. Liyatafaqahu fid din, teruskan ayatnya, waliyunziru qaumahum, dan supaya dengan pengetahuan yang telah ia raih itu dia bisa share. Ajarkan kembali ya kepada teman-temannya, koleganya, komunitasnya, keluarganya, tetangganya, kerabatnya, dan aspek yang lebih luas lagi itulah kaum menunjuk pada satu komunitas, ya bukannya 1-2 orang, mungkin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari Anda. Ya, karena itu sangat mulia sekali, Masya Allah. Saya bermohon pada Allah semoga memudahkan langkah Anda ya untuk berbagi pengetahuan, namun dibatasi pada apa yang telah Anda ketahui. Ya, dan jangan mengajarkan apa yang tidak diketahui, itu yang bahaya. Ya, karena manusia itu hanya terbatas mengetahui dan menyampaikan apa yang diketahui. Jadi ketika dia tidak tahu menyampaikan sesuatu, itu yang bahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Bahkan mengikuti sesuatu pun tanpa ilmu itu dilarang. Di Quran surah 17 ayat 36, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti ya satu keadaan, baik sosok, keterangan, anjuran, bahkan perintah yang kamu nggak punya dasar pengetahuannya. Jadi ngikutin orang yang nggak punya pengetahuan aja nggak diperkenankan, apalagi ngajarin orang dengan tanpa dasar pengetahuan, itu nggak boleh. Ya, tapi pada apa yang telah kita dapati kita bisa share. Ya, termasuk yang riwayat sampai kepada kita, balighu anni walau ayah, gitu kan, sampaikan walaupun satu ayat. Ini memberikan kesan walaupun ada yang masih meneliti validitas riwayatnya, tapi maknanya sahih. Makna yang dimaksudkan adalah apa yang kita dapatkan itu yang kita share, sepanjang yang kita dapatkan benar ukuran keilmuannya. Jadi ini sangat baik, saya kira teruskan dan tidak berhenti untuk meningkatkan level keilmuan kita. Sambil Anda share, yang lainnya belajar lagi. Kalau ada orang bertanya kepada Anda dan di luar batas pemahaman Anda, jangan dipaksakan menjawab. Ya, Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak mudah menjawab sesuatu dan gampang mengatakan, untuk gampang saja mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, tidak mudah menjawab sesuatu, tapi ringankan lisan kita untuk mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Karena kalimat wallahu wa rasuluhu a'lam itu sudah setengah pengetahuan. Ya, setengah ilmu. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa kita nggak tahu, dan dengan nggak tahu itu kita ngerti, kembalikan kepada yang lebih tahu, ya, kepada jalur Allah dan Rasulnya. Siapa itu ulama? Ya, wa innal ulama warathatul
anbiya. Jadi kiranya demikian, teruskan ya saudaraku, semoga Allah memuliakan Anda untuk berbagi dan tingkatkan level pengetahuan. Kalau ada yang bertanya di luar pengetahuan Anda, referensikan kepada orang yang lebih tahu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Allah taala a'lam bis-shawab. Ya. Dan mohon izin tadi kalimat akhirnya di ayatnya waliyunzira qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, supaya mereka mendapatkan pencerahan yang serupa, ilmu yang sama dengan Anda dan bisa diteruskan kemudian hari sehingga menjadikan pahala yang mengalir untuk Anda, Masya Allah. Ya, walaupun saya atau Anda kemudian meninggal dunia dan telah menyampaikan risalah keilmuan tadi sesuai dengan batas pengetahuan kita, itu diapresiasi oleh Al-Quran, akan diteruskan oleh orang selanjutnya, dan itu di hadis Nabi, nanti di hadis Muslim bahkan ada 9 lafaz akan menjadi pahala jariyah, sedekah jariyah untuk kita yang telah mengajarkan. Idza matal abdu aw idza matal insan, jika manusia hamba yang telah beraktivitas meninggal dunia, in qata sa'iru amali, terputus semua amalnya illa min thalathatin, kecuali 3 hal yang walaupun dia nggak bisa melakukannya lagi, pahala terus mengalir. Ya, apa itu sedekah jariyah? Ya, kebaikan yang terus mengalir, yaitu seperti yang sering saya sampaikan. Nah, ini mohon izin ya, sekarang kalau saya nyampaikan kadang begini suka dipotong-potong, nih saya ingatkan juga ya. Ya, ada beberapa yang motong video saya, baik kepentingan donasi, komersialisasi dan sebagainya. Di sebagian ada yang sudah saya somasi itu. Ya, karena sudah keterlaluan, menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Jadi ada yang tanya konfirmasi yang jualan kostul Hindi itu ya. Beberapa itu hati-hati teman-teman tuh. Saya nggak pernah jualan. Ya, sekali lagi ya, saya nggak pernah jualan tuh. Ada juga yang kemarin bicara macam-macam dia. Jadi saya tidak pernah jualan kostul Hindi tuh, orang motong-motong video tuh ya. Dan sebagian sudah kita somasi karena dapat laporan-laporan dari masyarakat yang tidak menyenangkan dan beresiko. Itu beresiko. Yang kami sampaikan justru sesuatu yang kami bagi sendiri ya, digratiskan, dibagi, dan itu tidak terkait dengan apa yang dikomersialisasikan. Masuk yang motong-motong ya, yang kepentingan yang ada donasi mushaf, ada apa. Saya pernah buka kajian saya tuh, tiba-tiba di situ ada potongan video saya saat dengan musyawarah dipotong gitu kan. Nah, untuk donasi mushaf tertentu dari apa tuh atau pesantrennya itu ya. Dan kita buka nggak jelas juga gitu. Jadi mohon izin ya teman-teman, kalau dari Anda ingin tahu yang dari saya, langsung ke official ya di YouTube ataupun di IG. Kalau dari YouTube, dari IG itu jelas terhubung kepada kita ya. Ya, waliyunzira qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang sama. Maka kalau kita dapatkan itu, kita dapat pahala mengalir. Tadi di hadis 9 lafaz, 1 sedekah jariyah ya. Kita misalnya berikan karpet ke masjid, dipakai sujud, orang yang meninggal tapi orang banyak sujud, pahala tetap mengalir, ya kan? Nah, kemudian kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ya, ilmu yang bermanfaat Anda ajarkan, mengalir kemudian pengetahuan, Masya Allah. Makanya yang paling kecil tuh orang tua mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, jangan dari orang lain, dari orang tua, karena terus dipakai sholat. Begitu Anda ajarkan Al-Fatihah sampai dia hafal, sampai dia bisa semampu Anda, dan dia bisa mengerjakan itu ketika dia sholat, pelajaran dari Anda, sepanjang hidupnya dia sholat, mengalir kepada Anda pahalanya. Dia punya anak, ajaran lagi oleh dia, mengalir kepada Anda kakek neneknya, demikian seterusnya. Ya, dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Doanya bisa doa langsung begini diijabah, bisa lewat perbuatan atau amalan dia juga yang diniatkan untuk kedua orang tuanya, seperti bersedekah untuk orang tua misalnya kan, itu boleh. Ada babnya, bahkan di kitab zakat ya, Al-Imam At-Tirmidzi itu bagian terakhirnya ada tentang bagaimana seseorang bersedekah, bertanya pada Rasulullah, ibunya meninggal, boleh nggak saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, ya boleh, silahkan lakukan kan. Nah, ini diantaranya. Baik, itu pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Masya Allah, tarik nafas ya, pelan-pelan. Izin ya, sedikit dilambatkan supaya semangatnya kita sesuaikan. Jadi kadang-kadang kalau sudah menjelaskan saking semangat, pengen cepet nyampein gitu kan. Ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwa itu yang kadang-kadang pengen keluar, nggak terasa, kadang-kadang terlalu cepat untuk disampaikan ya, karena runtut melihat waktu. Karena saya ini tipikal yang senang menyampaikan detail gitu. Ya, kadang-kadang Anda baru tahu di ujung, oh kesini maksudnya. Nah, tapi runtutnya insya Allah kalau Anda turunkan ada. Jadi kalau Anda mengharapkan langsung saja dengan saya, biasanya nggak langsung ketemu tuh. Ya, nggak langsung ketemu. Bersabar insya Allah ya. Nah, setiap orang nanti punya kelebihan masing-masing untuk menyempurnakan itu. Bismillah. Dari akun bibliofil ya /586 di Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara membaca setiap gerakan sholat harus dibaca sampai terdengar ke telinga? Sebentar. Apakah cara membaca setiap gerakan sholat? Ini antara saya yang tidak paham atau pahamnya yang salah gitu ya. Antara salah paham atau pemahamannya salah. Sebentar, sekali lagi saya baca.
Apakah cara membaca setiap gerakan? Seingat saya gerakan itu dilakukan, bukan dibaca. Nah, ini maksudnya mungkin bacaan ya. Cara membaca bacaan yang mengiringi gerakan. Boleh saya tafsirkannya seperti itu. Nanti kalau tafsirnya tidak tepat, tolong dikasih keterangan ya akun ini ya. Akun yang bertanya ini. Tahulah siapa yang tanya ya. Jadi saya nggak sebutkan kembali sehingga nggak ditulis-tulis sama teman-teman yang komentar atau yang ada di kolom chat dan seterusnya. Ya mungkin yang dimaksudkan apakah membaca bacaan yang mengiringi setiap gerakan sholat. Jadi harus dibaca sampai terdengar ke telinga atau tidak gitu ya. Tidak ada syarat. Yang ada adalah menyesuaikan dengan sifat sholatnya. Ya, dengan sifat sholatnya. Misalnya sholatnya jahar, ya bacaannya jahar. Ya, untuk bacaan-bacaan tertentu. Nanti ada yang sama. Kalau sir, dia sifatnya sir, tapi nanti ada bacaan yang serupa. Ya, yang sama antara jahar dengan sir. Apa yang beda, apa yang sama? Kita beri contoh misalnya. Ada bacaan-bacaan pokok yang di sholat jahar mesti dijaharkan. Jahar itu keras ya, dibaca keras, terdengar. Kalau namanya jahar bukan hanya terdengar oleh kita, tapi juga terdengar oleh orang di sekitaran kita yang terdekat dengan kita. Ya, contoh misalnya bacaan dalam sholat jahar saat mengimami jadi imam, makmum di belakang. Ya, jahar yang sifatnya keras, misalnya sholat subuh, maghrib, dan isya. Atau kalau kita mau runtut, maghrib, isya, subuh. Ya kan? Nah, kalau maghrib, isya, subuh, maka dikeraskan bacaannya. Imam mengucapkan misalnya Al-Fatihah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya kan? Baik, jadi terdengar sampai ke belakang. Jadi bukan hanya kita yang dengar, tapi juga orang lain sekitaran kita dengar. Ya, sebaliknya kalau kita dalam konteks sholat sir, sifatnya seperti zuhur dengan asar, maka sir, silent itu cukup kita yang dengar. Ya, cukup kita yang dengar. Jadi dibahasakan di dalam lisan, kalaupun terdengar, suaranya cukup kita yang dengar, bukan orang lain. Jadi kalau kita bacakan sampai terdengar ke belakang, itu bukan sir, jahar namanya. Ya, makanya kita bacakan misalnya Al-Fatihahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah, kalau mau lebih dalam lagi, misalnya kita lebih sir di dalam diri kita, ya, lisan memberikan gerakan. Ya, kedengaran? Tidak kan? Ya karena sir, silent. Ya, makanya juga saya sering katakan yang bismillahnya disirkan itu. Ya, di mazhab Hambali misalnya kan kalau baca Al-Fatihah bismillah kan ada yang disirkan, kan ada yang dibaca keras jahar, ada yang disirkan, ada yang nggak dibaca sama sekali, ada yang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Kalau Anda mengambil mazhab Hambali dan dalilnya juga ada dan disirkan, itu nggak perlu Anda tempelkan ke mic untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa bacaan sir. Nah, itu jahar namanya. Ya, saya kadang suka saksikan begini begitu mau mimpin sholat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah jahar. Jadi kenapa nggak Anda sebutkan kencang aja sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah diniatkan ngasih pesan ke jamaah. Aku sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nih. Nah, itu kalau kedengaran namanya jahar, Joni. Ya, jadi cukup Anda di dalam hati Anda sir kan, lisan memberikan isyarat kan. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya kan? Nah, itu baru sir bismillah. Dalam salat zuhur, salat asar itu semua sir. Bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin, sampai dengan bacaan surat semua dibacakan sir. Jadi imam baca, makmum juga baca. Nah, itu yang berbeda antara jahar dengan sir. Ada yang sama semuanya, yaitu bacaan yang Anda tanyakan ini mengiringi setiap gerakan. Mengiringi setiap gerakan dalam sholat. Jadi bacaan kita baca ketika kita berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain dalam sholat. Perpindahan gerakan berpindah dalam bahasa Arab dari kata intaqala yantaqilu. Ya, sifatnya disebut intikal. Jadi ada sifat mengiringi gerakan disebut dengan intikal. Misal, ya, Anda ingin berpindah dari ruku ke i'tidal atau dari berdiri, ya, berdiri seperti ini. Ketika Anda berdiri dalam salat, kemudian Anda misalnya ingin i'tidal, ya. Kelihatan kepala saya enggak? Di mana adminnya nih? Operatornya nih, ya. Nah, ini kelihatan ya. Seperti ini misalnya Anda ingin berpindah dari berdiri seperti ini. Ya, kemudian ingin menuju ke ruku, ya, ke ruku seperti ini. Nah, kan pindah kan? Atau dari ruku misalnya ingin naik lagi ke berdiri i'tidal, atau dari i'tidal ke sujud, itu kan gerakan. Berpindah. Nah, ada gerakan-gerakan tertentu teman-teman sekalian yang ketika Anda pindah itu diiringi dengan bacaan. Ya, semacam takbir dari berdiri ke ruku itu perpindahannya menggunakan isyarat takbir. Takbir itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya. Nah, Anda katakan misalnya ketika Anda seperti ini berdiri, Anda ingin ruku, ya, Allahu Akbar, ya. Jadi Anda katakan Allahu Akbar, ada suara kan yang keluar, ya kan? Ini dari imam kan,
Allahu Akbar, ya kan? Imam itu harus kedengaran kencang karena apa yang dia ucapkan itu memberi isyarat kepada yang lain makmum untuk pindah, ya, untuk berpindah gerakan. Karena itu disebut dengan takbir intiqal. Patokannya di bacaan imamnya, bukan di gerakannya. Ya, karena itu suara mesti kencang. Jangan yang lemah dipaksakan jadi imam sehingga nggak terdengar. Jadi bukan gerakan imam yang dilihat, tapi apa? Patokan suara yang didengar oleh makmum. Allahu Akbar. Untuk makmum, ya, maka apa yang dia bacakan mengiringi gerakan itu cukup terdengar oleh dirinya sendiri, ya, oleh dirinya sendiri. Walaupun kadar volume suara yang dia bacakan boleh melebihi apa yang dia bacakan dalam sir. Kalau bismillah kan sir tadi Al-Fatihah ya di sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri dengar kan? Tapi begitu dia pindah, Allahu Akbar, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum boleh mengatakan Allahu Akbar. Walaupun tidak sampai sekeras suara imam, tapi boleh lebih kencang dari bacaan Al-Fatihahnya. Untuk dirinya, kenapa diucapkan lebih kencang? Untuk memberikan kesan penguatan kepada perpindahan gerakan dan bacaan baru yang akan dibacakan. Sehingga suasananya akan menjadikan kita lebih fokus lagi pada gerakan selanjutnya. Ini secara psikologis, ya. Sebab kalau kita cuma sekedar pindah itu hampa nanti. Cuman pindah, baca. Tapi ketika kita ucapkan Allahu Akbar, dan kita seakan mengatakan pada diri kita, mau pindah nih sekarang, kuatkan pada diri kita, ya, tetap esakan Allah sama dengan saat kita berdiri, Allahu Akbar, maka kalimat yang kita keluarkan menguatkan kembali pada diri kita, karena itu dilafadzkan kalimatnya terdengar oleh telinga kita, ya, agak dikencangkan dari sir yang biasa, Allahu Akbar, ya, jelas ya. Nah, kalau Anda mau katakan juga pelan, misalnya nggak ada masalah, Allahu Akbar. Ya, tapi lebih kencang dari yang sir yang Al-Fatihah tadi, volumenya agak sedikit lebih kencang sehingga terdengar telinga Anda, itu lebih dianjurkan untuk memberikan kekuatan. Tapi bukan berarti kemudian harus sekencang imam sehingga mengganggu pada suasana sholat pada makmum yang lain. Kecuali ada yang ditugaskan oleh imam nanti untuk mengulang itu dengan suara kencang, bacaan dia dibacakan. Dalam konteks mengulang ini, mengulang isyarat untuk ke semua makmum supaya mereka mendapatkan suara serupa. Ini terjadi saat di Mekah, ya, di Madinah misalnya, saat jamaahnya begitu banyak, boleh jadi nggak kedengaran sampai dengan ke belakang. Maka sering ada yang diistilahkan dengan Bilal, mengambil pada istilah zaman Nabi SAW ada Bilal. Jadi begitu dikatakan oleh imam Allahu Akbar, nanti kan di masjid itu suka ada lagi kan yang kan Allahu Akbar, ya, diteruskan kembali. Nah, itu memberi isyarat ke belakang, meneruskan bahwa kita sedang pindah keadaan. Tapi nggak usah diikuti juga oleh yang makmum yang lain, Allahu Akbar, tidak. Ya, masing-masing saja untuk menguatkan pada pribadi dirinya. Jelas ya? Jadi kalau Anda tadi katakan, apakah cara membaca setiap gerakan sholat harus dibaca sampai terdengar ke telinga? Yang harus dimaksudkan, dianjurkan, bukan kewajiban. Ya, jadi kalau cukup Anda mengatakan itu untuk perpindahan, sudah dinilai sah. Tapi kalau Anda bisa mendengar sampai ke telinga Anda sendiri paling maksimal, itu sifatnya, maka itu lebih menguatkan pada diri kita, sehingga dianjurkan lebih baik untuk menguatkan kehusuan sholat kita. Bukan untuk niat bercanda atau kenceng-kencengan. Ya, hati-hati. Dari akun Sabrina Bingo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya persilakan. Memperpanjang sujud itu apakah boleh dilakukan ketika sholat tahajud, sholat witir, duha, dan rawatib, atau hanya sholat fardu saja? Baik, sekarang kita perjelas dulu memperpanjang sujud. Ya, ini terjemahan. Ya, terjemahan kita kembalikan ke redaksi hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya, khususnya ayahanda yang telah memberikan investasi terbaiknya untuk menjadikan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kembali, Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah. Dia punya bapak namanya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih beda usia 3 tahun dengan Nabi. Nah, ini Abbas ini seorang pedagang, dia pebisnis, aktivitasnya banyak, tapi di waktu luangnya sering menyisihkan waktu untuk belajar pada Nabi, sehingga beliau kurang lebih hafal 200 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam situasi itu beliau melihat mesti ada yang meneruskan perjuangan pengetahuan ini dari keluarga. Mesti ada satu keluarga yang juga jadi gambaran penguat pengetahuan, pondasi di rumah. Maka diinvestasikanlah anaknya bernama Abdullah kecil untuk belajar dari Nabi. Sedangkan Fudail nanti melayani Nabi. Dan Fudail ini nanti yang di akhir hidup Nabi membawakan air wudhu sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan? Abdullah kecil investasikan. Nah, ini satu inspirasi yang baik untuk kita. Kalau di rumah belum ada yang hafal Quran, ya kalau bukan bapaknya, ibunya, ya anaknya siapkan. Anak belum hafal, ya cucunya. Mesti ada satu di kebanggaan di keluarga, itu untuk menghadap kepada Allah, dan dia bawa keluarga nanti untuk menghadap kepada Allah, memberikan mahkota, mimpin saat ke surga dengan izin Allah, ya. Itu yang dimaksud di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24.
Ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika mereka masuk lewat surga Aden, dipawaikan di semua pintu surga, maka mereka akan menggandeng bapak ibunya. Nah, kalau bapak ibu digandeng, berarti kan yang gandeng anaknya kan? Ya kan? Pasangannya, kemudian keluarga besarnya dan turunannya. Maka disiapkan ada satu panglima, ya satu pemimpin besar di keluarga untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besarnya. Maka di sini saya kembalikan Abdullah kecil diinvestasikan, dari kecil disimpan di majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai muncul kecintaan pada Rasulullah, dan dari kecintaan itu banyak belajar, bahkan menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah untuk menerima ilmu dari Nabi, dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya saat bangun malam. Nanti Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam wafat, usia beliau ini Abdullah masih kecil, sekitar 13-14 tahun menjelang remaja ya, remaja. Jadi bertahap terus, itu sudah hafal 2000 hadis. Jadi bapaknya 200, anaknya 2000. Nah, di antara sekian banyak yang kita kaji, banyak hadis dari Ibnu Abbas. Jadi ketika kita bahas, dapat pahala lagi miliaran orang dan mengalir pada orang tuanya. Karena itulah kemudian untuk menggambarkan perjuangan orang tua ini, setiap ada anak punya potensi, hafal, bagus, mengajar, nama anaknya ditiadakan, disebutkan binnya, disebutkan orang tuanya. Ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma li jami'. Jadi Ibnu anak laki-laki, Abbas anak laki-lakinya Abbas, untuk menunjukkan bahwa ini Abbas pernah begini radhiyallahu taala anhu. Yuk kita coba tiru itu kan. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirna ya, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasjuda ala sab'ati a'zamin, untuk sujud pada 7 bagian. 7 bagian yang utama, gitu kan? Kemudian 1 jabhah, gitu kan? Kening ini, kemudian kafain 2 telapak tangan, 1 dengan 2 3. Kemudian rukbatai ini 2 lutut ya, 3 dengan 2 5. Kemudian juga al-asabi', jemari di 2 kaki. Ya, jemari di 2 kaki itu seperti ini ya lipatannya. Jadi 5 tambah 2 7, 1. Kemudian tambah 2 3, tambah 2 di 2 lutut 5, tambah jemari 2 kaki. Maksudnya di 2 kaki itu ya, 2 kaki itu 7 keseluruhannya. Nanti ada juga menunjuk kepada hidung saat mengatakan kening itu dalam posisi sujud, menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ya, hidung ini jadi nanti satu ukuran bagaimana kening itu bisa sempurna bersujud. Ya, di kalau tempatnya bersih ini bisa menempel ke bagian lantai yang bersih, atau di karpet. Kalau tempatnya nggak terlalu bersih juga ini bisa agak ditarik hidung tapi diseimbangkan. Nanti dalam bab sholat ya teman-teman sekalian itu kita tampilkan. Nah, saat sujud yang sudah berlangsung ya, maka kata Nabi ya, baguskan sujudmu itu, bahkan ada redaksi untuk ditekan. Ya, tekan sampai kita merasakan kenikmatan sujud. Nah, saat itulah kemudian datang hadis yang berikutnya. Perhatikan kalimatnya. Innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya, sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka panjangkanlah doa dalam sujudmu itu. Jadi memanjangkan sujud maksudnya bukan memanjangkan posisi sujud kita yang tangannya tadinya begini jadi panjang ke sini, bukan itu maksudnya. Ya, maaf izin yang saya pahami ya. Jadi bukan dalam praktikal tangan jadi maju begini, karena itu yang tadinya harusnya begini saja seperti kita bertakbir di sini posisinya dan diseimbangkan, tiba-tiba kemudian ada yang maju begini gitu ya. Nah itu saya kurang sependapat dengan itu. Dari referensi yang kita dapatkan di hadis, redaksinya bukan manjangkan praktikal sujud ke depan, tapi lebih yang dimaksudkan panjangkan doanya, karena keadaan saat sujud itu puncak kedekatan kita dengan Allah, puncak pengabdian. Jadi puncak pengabdian seorang hamba itu ketika dia bisa menjatuhkan bagian terhormatnya di kepalanya, ya itu di tempat titik yang paling rendah, yaitu saat sujud. Itu saat apa? Saat sujud. Nah ini yang paling penting ya. Nah ini makanya kan kita nggak boleh pukul di kepala ini, karena ini puncak kehormatan. Ya, puncak kehormatan ini kalau sudah dipukul bagian kepala, ini kehormatan itu turun gitu kan. Makanya menampar atau apapun itu dihindari gitu ya, ke bagian kepala, kan ini kehormatan. Dan ini ketika kita menundukkan kehormatan itu sampai yang paling rendah ke titik paling bawah, itu puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menghamba dengan sangat kepada Allah, disitulah Allah menunjukkan kuasanya untuk menyayanginya, memberikan rahmat, bahkan mengabulkan doa-doanya. Karena itu kata Nabi, ini puncak kedekatan yang paling tinggi antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan puncak kemarahan ketika dia abai. Makanya kan iblis itu ketika diminta sujud hormat kepada Adam karena perintah Allahnya, bukan karena Adamnya. Ya, bukan karena Adam, karena perintah Allahnya untuk hormat, bukan menyembah ya. Jadi ada sujud, ada dua, sujud penyembahan mutlak hanya pada Allah, sujud hormat dalam konteks penghormatan. Ya, ini pun karena perintah Allah. Kalau nggak diperintahkan nggak boleh. Ya, karena dikhawatirkan ada kesan untuk menyembah. Ya, karena perintah. Makanya ketika iblis itu tidak hormat kepada Adam karena perintah Allah, redaksi Quran jelas. Di Quran surat 7 itu kan, Al-A'raf ayat ke-12. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, kata Allah, "Hai iblis, ya kamu kenapa nggak sujud ketika aku perintahkan?" Ketika aku perintahkan. Jadi bukan sujud yang penting, perintahku.
Kamu nggak sujud ketika aku nggak perintahkan, itu bukan urusan. Aku nggak butuh dengan sujudmu. Yang aku ingin tahu adalah kepatuhan kamu pada perintahku. Nah, makanya kita juga demikian. Allah nggak butuh dengan sholat kita, rukuk sujud. Kita yang butuh. Ya, pertama untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, karena kita mengatakan kita beriman. Buktinya apa? Minta sujud-sujud. Begitu Anda sujud dan patuh pada saat itu benar sujudnya, maka kata Nabi, ini posisi terbaik untuk meminta, untuk bermohon. Maka panjangkanlah doa pada saat itu. Nah, ini redaksinya dari semua sholat, nggak dibatasi apakah sholat fardu ataukah sholat sunnah. Kalau nggak ada batas, nggak ada takhsis, maka hukum am dalam usul fikih berlaku. Ya, al-am itu umum hukumnya, jadi mencakup sholat fardu, mencakup sholat sunnah keseluruhannya. Walaupun nanti dalam sholat fardu itu dibatas dengan kondisi imam. Imam pun dibatas dengan kondisi keadaan. Ya nggak boleh sementara orang misalnya jadi makmum tapi sujudnya melebihi batas imam. Wah, imam sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama imam udah naik, dia masih begini aja. Orang imam mau salam baru dia bangun, ya ketinggalan rakaat kan? Bisa lah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, adapun imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, qiraatul imam, qiraatul makmum, bahkan bacaannya pun kalau tertinggal itu bisa mewakili bacaan makmum yang dimaksudkan bacaan Al-Fatihah di sini, ya. Jadi di sini penting untuk mengikuti imam. Kalau imamnya sudah selesai, bangkit ya bangkit, jangan dipaksakan imam sudah bangkit Anda masih begini aja, enggak, itu salah justru. Nah, itu mukhalafah lil imam. Jadi menyalahi keadaan imam, ya, dan ini nanti menjadi persoalan di fikih salat. Ya, baik. Pun demikian imam melihat keadaan makmum. Makanya sebelum mimpin salat lihat dulu ke belakang kan? Itu bukan cuma mengatakan istawu, istaqimu, tidak demikian. Ya, bukan hanya Anda mengatakan ayo rapatkan, luruskan, tidak, lihat siapa yang sholat di belakang Anda. Jangan sampai kejadian juga yang pernah ada contoh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan ada seorang sahabat, ya, kemudian dia mengimami panjang sekali, apalagi masuk waktu Isya, gitu kan. Terus bacaan panjang Al-Baqarah rakaat pertama kan, sampai begitu dia nengok ke belakang orang-orang sudah nggak ada. Udah lemah, udah kabur. Ya, diadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kan oleh mereka itu, karena ada komentar dari sahabat ini. Apa komentarnya? Munafik kalian itu kan. Munafik kalian, karena tanda-tanda orang munafik itu malas sholat Isya diantaranya, kelihatan ya, malas gitu ya, dan seterusnya. Itu diantara tandanya. Maka nggak terima ya para sahabat yang lain disebut munafik. Itu diadukan ke Nabi, ya Rasulullah SAW, kami disebut munafik. Dipanggillah kemudian sahabat dimaksud. Ya, ketika dipanggil, benar kamu menyebut munafik? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Ya, Anda kan memberi isyarat kalau orang malas sholat Isya, itu tanda-tanda munafik. Mereka munafik katanya. Disebut oleh Nabi, kenapa kalian bisa begitu? Ya Rasulullah, dia bacanya Al-Baqarah rakaat pertama. Nabi senyum. Tanya lagi, kenapa kamu begitu? Jawab sahabatnya, Rasulullah, saya ngikut Anda. Waktu saya sholat di belakang Anda kan Anda baca Al-Baqarah, saya bacain. Nabi lebih senyum lagi. Ya, dalam bahasa kita kan, ya kamu ini harus paham. Ya, saya sholat Al-Baqarah itu rakaat pertama, imamnya kamu. Tapi kan kamu baca Al-Baqarah, imamnya mereka. Nah, ini kekuatannya nggak sama gitu. Kekuatannya nggak sama. Jadi jangan sampai Anda baru hatam Quran, itu kan, tiba-tiba masuk sholat Isya baru hatam, mentang-mentang hatam pertama Al-Baqarah, rakaat kedua misalnya Ali Imran, ya, begitu rakaat keempat kosong orang. Jadi fitnah di situ. Nah, boleh jadi ada yang datang ke masjid itu, mohon maaf sekali ya, ada yang sifatnya itu hanya singgah, transit, buru-buru ke yang lain, apalagi di masjid-masjid transit seperti bandara, itu kan di airport dan sebagainya. Ini ya bahkan yang paling pendek, yang paling gampang di situ. Karena itu pun sujudnya nggak perlu lama-lama. Ya, kecuali dalam kondisi ngimamin yang santai, yang teduh, gitu kan, dan jamaah juga di situ saja, di suasana kompleknya apa, maka diperpanjang sedikit dalam konteks yang wajar itu boleh. Ya, jangan sampai sujud lama nggak bangun-bangun, itu udah dehem-dehem gitu kan, itu biasa isyarat yang fitrah, isyarat fitriyah dalam sholat yang kalau udah kelamaan, ya, terus kaki udah mulai naik dikit ya, tangan-tangan udah gelisah, nah puncaknya subhanallah, ya puncaknya nggak bertahan keluar, panjangan, yang kadang itu nggak boleh terjadi, ya. Nah itu silahkan nanti dalam konteks sholat fardu. Sholat sunnah lebih bebas. Makanya ada riwayat menyebutkan bagaimana Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya dalam salat malam, khususnya dalam salat sunnah gitu kan, hukumnya sunnah. Jadi pernah beliau baca rakaat pertama Al-Baqarah gitu kan, kemudian ketika rukunya sama dengan berdiri, ketika sujud juga lebih lama lagi gitu. Ini menunjukkan bagaimana khusyuknya beliau dalam salat. Maka dalam salat malam sendirian atau salat sunnah, karena itu sifatnya sendiri untuk kita dan kita tahu kondisi keadaan kita, maka dilamakan nggak ada masalah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana teknis berdoanya? Kalau ada isyarat doa yang dilafadzkan dari Nabinya jelas menyampaikan, ada kalimatnya boleh disampaikan seperti doa pembuka, ya kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi hal-hal lain yang di luar ini kita bisa sampaikan dalam hati kita, karena Allah mengetahui kedalaman hati kita bahkan sebelum kita ungkapkan. Ya, jadi kita bacakan doa pembuka tadi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita sampaikan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Ya, dalam hati kita sampaikan.
dalam hati kita. Ya Allah, mohon berikan kesembuhan kepada ibuku atau anakku atau cucuku. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suami. Ya Allah, berikan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, luluskan anakku yang sedang ujian, ya, dan seterusnya gitu kan. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Ya Allah, lancarkan rezeki tukang roti yang sedang lewat. ada bunyi tukang roti ya, jadi kita doakan semoga Allah memberikan kelancaran. Itu sangat mulia. Teman-teman boleh juga praktekkan. Kadang-kadang dulu saya punya satu kebiasaan yang kita bisa share gitu ya, kita bisa share, tapi mudah-mudahan baik ya. Jadi saya berikan anjuran, mungkin ada waktu lah teman-teman sebelum subuh kadang keluar, lihat bagaimana jasa teman-teman yang menyapu di jalan, itu Masya Allah gitu kan. Anda taunya kan bersih aja gitu, walaupun mereka petugas, ya petugas dibayar dengan bayaran yang juga boleh jadi menurut kita itu biasa, tapi Masya Allah itu luar biasa lah perjuangannya. Berangkat dari sejak jam 3, nyapu-nyapu jalan, Anda lewat udah bersih, udah bagus, itu kan pengorbanannya sangat luar biasa. Dan tidak sedikit kita dapatkan pemandangan yang sangat menyentuh jiwa saat mereka bentangkan sejadah nunggu tugas, kemudian sholat gitu kan. Ada yang baca Quran, ada yang teman-teman yang tukang gorengan, ada yang tukang mie, tukang malam-malam tuh ya, yang bakso, yang segala rupa, itu nasi goreng, itu mereka kembali sebelum fajar, dorong untuk mendapatkan yang halal dengan keringat. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ketika Anda bersentuhan dengan mereka, lalu mereka mendoakan, luar biasa. Jangan disengin tuh ya, jangan disengin ya. Bang, ya masih ada? Masih bang, banyak bang. Oh ya, semangat ya, semangat, yang serius lagi. Itu nggak boleh lah demikian ya, nggak boleh. Mogok bang? Enggak, biasa kok didorong. Ya, jangan begitu. Kalau bisa Anda beli ya, dan lebihkan atau boleh jadi berikan kebaikan-kebaikan. Bismillah, lanjut. Masih ada waktu? Alhamdulillah masih. Pelan-pelan ya. Dari akun Sarah Masyiatah 17. Baik, semoga Allah muliakan Anda dan semua yang terkait dengan Anda, dan semoga Allah berikan juga kemuliaan kami yang disertakan kepada Anda insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, Al Hidayat Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Al Hidayat Official yang ditanya nih, bukan saya nih. Al Hidayat Official ditanya. Sini. Nih, mau sini. Yang mau ditanya nih. Sini. Nah, tanyanya kan Al Hidayat Official, bukan saya. Ya, nah, ini satu kita kenalin nih. Nah, ini makhluknya nih. Nah, ini namanya Mas Maul. Sini, duduk sini. Nih, duduk sini. Nah, ini dilihat Official. Nih, bajunya udah kelihatan. Ya, Official. Nah, ini satu ya. Satu di antara yang lain juga. Nih, jawab nih. Assalamualaikum Ustaz Aliyat Official. Nah, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau jawab nggak pertanyaannya? ini namanya Mas Maul ya. Ada peribahasa mengatakan malu bertanya, sesat di jalan ya. Maul bertanya, semua sesat nanti. Jadi biarkan kita diskusi aja. Saya sering bercanda dengan teman-teman, tapi canda yang menghadirkan manfaat insyaallah ya. Baik, sudah jawab tadi ya sama Adiyat Official. Baik, sekarang apa nih pertanyaan? Izin tanya, untuk Mira akan dimulai kapankah? Jazakallah khair ya. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Siap, udah dimulai. Sudah dimulai, Mira sudah dimulai pembukaannya ya. Tapi untuk belajar formalnya secara terukur insyaallah di pekan depan, di awal Juni ya. Pekan depan penyesuaian, awal Juni kita mulai. Jadi kemarin itu agak terlambat karena teman-teman sendiri dari datanya ya, waktu saya pengennya 10 hari terakhir udah ada, ternyata 5.000 ini ada yang baru masuk 500, dan 1.500 sekian, pas di penghujung tanggal 27-28 baru bisa tercover 4.600 sekian. Kemudian ditampilkanlah beberapa video untuk percobaan, untuk ngetes ya. Ngetes itu apakah sistemnya berjalan, kan? Dari Anda ngeklik video, masuk dulu ke ujian, kan ada ujiannya tuh, insya Allah keren lah untuk belajarnya itu. Jadi Anda begitu klik materi belajarnya apa, misalnya fikih sholat tuh yang kemarin disampaikan, klik dulu, ada berapa chapter tuh ya, pelajaran dibagi-bagi, nanti begitu diklik, nanti ada masuk ujian dulu. Anda nggak bisa masuk step berikutnya sebelum masuk ujian. Jadi begitu ujian, jawab pertanyaan itu harus 100%. Jadi kalau 10 pertanyaan harus 10 semua terjawab dengan benar. Jadi begitu tidak benar, Anda akan ulangi, diminta menyimak kembali, karena belajar mesti benar ya. Cara sholat ya, kalau sholatnya salah jadi persoalan gitu kan, maka ada pertanyaan untuk mengukur, dan insya Allah jawabannya kok pilihan ganda ya, bukan ganda campuran. Itu semuanya ada gitu ya. Jadi semua ada di situ, pilihan ganda, ada 4 jawaban atau sekian jawaban, Anda tinggal pilih mana tadi yang saya jelaskan. Misalnya ketika Anda bertakbir,
mana yang benar, misalkan apakah sejajar dengan bahu, apakah sejajar dengan telinga, ataukah misalnya sejajar dengan kepala dan sebagainya. Nanti di situ Anda bisa katakan sesuai dengan dalil berikut ini mana yang menunjuk kepada yang benar. Maka kalau misalnya dibacakan yang bahu, Anda jawab bahu, benar. Ya, kalau salah nanti dibiarkan dulu, begitu selesai jawaban Anda yang benar cuma 9, harap diulang lagi gitu kan. Nah, nanti dijelaskan lagi kepada Anda sampai Anda paham. Jadi Anda mengerti materi, Anda ngerti dalil, dan Anda kalau ditanya bisa jawab pada orang. Karena semua pertanyaan yang terkait dengan orang-orang bertanya kepada saya khususnya, saya akan munculkan di pertanyaan itu. Jadi Anda paham materinya, bisa Anda praktekkan, dan kalau orang tanya Anda bisa jawab. Karena umumnya demikian. Nah, ini konsepsinya. Nah, itu alhamdulillah udah bagus sistemnya sekarang, sudah efektif untuk yang umum. Karena nanti ada 2 sistem, yang umum sama yang spesialis. Jadi begitu umum ini selesai, masuk spesialis. Ya kok Ustaz kayak kedokteran? Iya, ini dokter jiwa. Ya, untuk mengobati hati, mengobati roh, spiritual kita supaya benar jasmani kita. Ya, nanti setelah itu selesai, nanti spesialis itu nanti ada jurusan kedokteran, misalnya jurusan di bisnis, jurusan di apa, kurikulumnya berbeda. Nah, yang umum ini ada sering banyak bertanya, Ustaz bagaimana caranya daftarnya gampang? Anda klik aja ke web ya, di yang Mira itu, Mira.Quantum Akhyar, itu masuk ke situ untuk yang sekarang kita fasilitasi. Masuk, daftar, tersambung ke Waha Corner. Ya, untuk dapatkan buku paket, itu paket untuk belajar. Jadi begitu Anda dapatkan paketnya, nanti kan ada scan, ada macam-macam, dapat di situ, nanti otomatis Anda dapat username dengan passwordnya. Anda tinggal masuk ke situ, masuk jadi santri. Dan ingat ya, ini formal loh. Ini sekarang masih percobaan untuk penyesuaian sistem, dan Anda terdaftar di situ, login, udah sukses, udah tahu. Nanti begitu dimulai belajar bulan depan itu sudah formal semua, persis seperti Anda kuliah. Ya, belajar masuk pesantren persis sama ketika masuk itu. Jadi akan dilihat keaktifan, dilihat tuh kan. Kemudian juga mohon maaf sekali ya, keseriusan, kesungguhan. Ini nggak main-main. Kalau nggak sungguh-sungguh kami akan keluarkan dari admin. Jangan nih. Ya, ini buat yang pengen benar-benar serius gitu kan. Ya, ini bisa terbuka juga sampai dari luar negeri juga bisa bergabung. Nanti kita berikan gambaran-gambarannya. Jadi nanti kalau sudah masuk ada kurikulum. Ini belajar sekian bulan. Nanti ada akidah ya, belajar akidah seperti apa. Kemudian juga nanti ada fikih ya, terapan muamalah dan turunan-turunan, ada akhlak ya. Nanti turunannya. Di situ Anda belajar kurikulum setahun dasar, sampai setahun dulu ya. Nanti Anda terima sertifikat, ada sertifikatnya. Ya, kelulusan, dan itu langsung dari saya nanti. Jadi sanad ilmunya nanti ke saya, ke guru-guru saya juga ke atas lagi. Saya di akidah. Terus kalau yang dari luar juga nanti ada bergabung. Ya, ada yang dari Mesir gurunya, ada yang dari Yaman, dari mana, gabung lagi. Jadi kalau Anda belajar berarti sanadnya ada tersambung juga sampai ke atasnya. Dapat itu, selesai, baru nanti ada tawaran masuk kelas spesialis. Jadi sesuai dengan jurusan masing-masing. Ini yang pokok dulu. Sekali lagi kapan dimulai? Bulan Juni insya Allah. Ya, bulan Juni setelah saya Zoom insya Allah dengan Jepang, nanti ada Zoom tanggal 5, setelah itu baru dimulai. Ya, alhamdulillah semangat keislaman sangat kuat sekali. Di Jepang sana anak mudanya ya untuk belajar Islam, mau mendirikan pusat keislaman juga, dan nanti mereka mau mendekat ke Quran. Saya termasuk pemateri di ada international seminar dengan Mufti Meng juga nanti ada ya di tanggal 5 itu. Ada 5 pemateri dunia, ada dari Maroko, dari Indonesia saya mewakili, dari Jepang, dari Maroko, kemudian ada Mufti Meng juga gabung, terus ada berapa yang lain lagi, dari Kanada juga ada kalau nggak salah, dari Kanada juga ada. Nanti bergabung. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian untuk Mira. Baik, saya kira seperti itu ya sementara ya. Ya, saya kira demikian dulu ya untuk sementara. Cukup banyak yang telah kita bahas. Nanti yang lainnya sambil berjalan ya, sambil beraktivitas, berjalan pelan-pelan, dan mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti mencernanya terlalu jauh gitu ya. Jadi kita petakan satu-satu supaya mudah untuk dipahami. Nanti juga admin mengklasifikasikan lagi. Ya, dan juga tolong dibantu saya teman-teman, diluruskan kalau ada yang suka motong-motong video itu ya, yang nggak benar, yang kadang-kadang juga kadang ada yang pengen nguji saja, ada yang benturkan satu dengan yang lainnya tuh, mohon izin saya cuma bisa mengingatkan jangan lakukan. Tapi kalau sudah nanti terkait dengan hukum, kita juga tidak tegas ya. Tapi teman-teman bantu juga, tolong luruskan ya. Dan yang merelay ya, kemarin juga tuh saya waktu Zoom ada akun-akun yang merelay tanpa izin tuh ya. Ada akun-akun tertentu yang merelay tanpa izin, saya sudah berikan peringatan juga. Ya mungkin kalau belum di take down, tapi karena khawatir sekarang dinamikanya dinamis sekali, kadang dipotong kita nggak bisa bergerak lebih jauh. Tuh yang merelay kita sampaikan ke YouTube juga, YouTube tidak bisa menindak dalam satu hal karena diduga itu sendiri gitu kan. Tapi karena kita punya backup dari aslinya, kita minta untuk coba jangan seperti itu, minimal Anda minta izin sampaikan, nanti dikasih jalan ya seperti apa jalannya. Kalau nggak diperkenankan jangan diperkenankan, artinya ada kondisi yang sensitif gitu kan. Kalau boleh ya silahkan dibolehkan, ada hal yang diperkenankan. Kadang-kadang ya seperti ini, potong, gunakan ini, gunakan itu, yang kita coba hindari ya.
Baik, yang kedua teman-teman izin menyampaikan, insya Allah nanti kita akan update ya terkait dengan perhatian kita terhadap Palestina. Ini alhamdulillah donasi terkumpul. Nanti kita update kapan selesai diberhentikan. Saya ingin memantau dulu kondisi yang terjadi di Palestina. Kita berharap bisa segera melahirkan ketenangan, keteduhan, kedamaian, minimal paling cepat dihentikan tuh agresi dan seterusnya. Kepentingan-kepentingan yang lain, politik ataukah yang lainnya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita semua untuk hidup dalam kedamaian, dalam kebaikan ya, itu selesai. Dan saya pantau juga nanti begitu selesai saya buat satu formulasi, insya Allah kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian dan juga bagaimana proses akan penyalurannya dari beberapa aspek. Saya juga akan melibatkan nanti dari Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan Bu Menlu juga nanti bisa mewakili kita pada bagian untuk penyerahan ya. Salah satunya karena saya tidak ingin dipersepsikan ini Adi Hidayat, tidak. Ini atas nama masyarakat Indonesia. Saya ingin bangsa Palestina mengetahui, masyarakat Palestina mengetahui bahwa inilah cinta kami kepada bangsa Palestina, masyarakat Palestina, ya hutang moral kami di antara ini yang terkecil yang bisa kami berikan. Jadi saya ingin energinya lebih besar diterima ya oleh masyarakat Palestina, bahwa inilah gambaran dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, bukan Adi Hidayat. Ya, saya hanya menjadi wasilah saja dan saya hanya ingin membawa nama masyarakat yang sudah masuk kepada kami. Jadi, dan saya ingin lebih besar terterimanya. Jadi melalui pihak Menlu ya bisa diserahkan, nanti mudah-mudahan Pak Dubesnya juga datang. Terus saya juga nanti insya Allah akan minta dari yang mohon berkenan ya dari ayahanda kita nanti yang di MUI, dan mungkin juga ada sebagian ormas bisa menyertakan di situ sehingga kita energinya lebih kuat lagi ya. Dan nanti saya juga ada hal-hal yang spesifik karena ini kan banyak sekali nih ya lembaga ini, juga donasi Indonesia, dan di luar negeri juga banyak penggalangannya, jangan dikira di Indonesia saja. Maka saya akan juga pantau di sana mana yang paling memerlukan dari aspek kita ya. Mungkin nanti ada yang logistik support, konstruksi untuk kembali merenov rumah, apa itu support ke situ. Jadi jangan sampai terfokus pada bagian yang sama jadi mubazir atau bahkan tertahan nggak nyampe gitu ya. Saya tidak menginginkan yang seperti itu. Jadi kita kemarin waktu sama Husain juga ya, Ustaz Husain, Muhammad Husain, kita ingin support ke aspek sumber daya manusia yang kita memang sudah rencanakan ya, untuk sekolah, untuk apa dan sebagainya. Nanti kita petakan dan kita sampaikan. Alhamdulillah, dan kita diaudit ya. Kami diaudit, jadi kita punya KAP nanti, lembaga untuk mengaudit, jangan khawatir. Jadi ini sudah berlangsung dari berapa tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya sejak awal nih di Kiai khususnya berdiri ya. Jadi periode 2017 ke atas ya, ada kita buka rekening di kita punya BTN Syariah untuk yang Quantum Health itu kita punya audit sendiri, diaudit resmi formal ya. Jangan main-main itu, karena ini masalahnya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, dan kita menghormati sistem di negara kita. Jadi jangan sampai melanggar hukum juga ya, jangan melanggar hukum. Dan ini yang kedua yang kita buka Mira, itu yang seyogianya untuk pesantren untuk kita bangunkan, tapi baru kita kemudian buka, belum diapa-apakan. Alhamdulillah kita menggalang untuk masjid, untuk pesantren, terus kita khususkan dulu untuk menampung yang Palestina. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nanti kita umumkan kepada teman-teman ya, untuk keterbukaan juga nanti melalui jalur-jalur formal yang resmi ya, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang barangkali saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Maafkan saya teman-teman, saya tentunya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, banyak salah saya akui sekali. Ya, kalau ada yang salah juga diinfokan. Kalau benar-benar salah, saya akan mengoreksi, menyampaikan itu keliru, memohon maaf dan memperbaiki diri. Kalaupun yang disampaikan ternyata tidak tepat, ya saya memahami itu, dan tidak juga saya harus menyoal sana dan sini, tapi semoga Allah menyempurnakan kebaikan terlebih baik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya menyayangi Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.